Kalian menguntungkan, tapi yang lainnya salah satu yang lain mau belajar, kalian tidak mau belajar. Kalau mau belajar tidak usah kita jelaskan itu gimana. Mau jadi siswa SMA sama tidak? Gak tahu kayaknya bilang. Mau tidak? Sekarang atensi untuk materi yang selanjutnya bisa diketik. Ibu mau janjian melihatnya dengan semangat. Ini calon atau sudah? Calon siswa SMA Negeri 1 Sampit. Bangga tidak jadi anak Semarang. Perjuangannya berapa hari sudah? Dua kali. Oh iya. Tapi harus tahu ya. Ini bagi kalian, baik untuk hari ini maupun hari jalan, karena ini berhubungan dengan diri kita ya, dan diri kalian masing-masing. Oke, Ibu lagi tolong harap tenang ya. Ya, selamat siang teman-teman. Kepada BPKB Kabupaten Kebumen Timur beserta Ibu pendamping. Hari ini kita hari ini tahu nggak materi kita tentang apa? Hari ini konseling remaja semansa. Nah, di dalam konseling ini nanti kita meminta kepada Ibu narasumber untuk menjelaskan tentang apa? HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Bagaimana HIV/AIDS itu bisa ada di diri orang? Ya, apa yang menyebabkan seseorang itu menderita penyakit HIV/AIDS? Tahu yang ini? Tahu materi tapi jangan sampai tahu di prakteknya ya. Oke, sambil kita menunggu Ibu di depan menyiapkan bahannya. Kira-kira materi kita hari ini menarik nggak? Yang cowok gimana? Menarik ya? Iya, harus menarik ya. Kalian harus betul-betul mendengarkan, betul-betul meresapinya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi remaja yang baik, yang nantinya berguna untuk nusa dan bangsa, yang pasti berguna untuk diri sendiri dulu ya. Lulus sekolah, kemudian kuliah, lulus kuliah, bekerja. Itu yang kita inginkan, ya kan? Kalian baru saja lulus dari SMP ya. Karena ini jam-jam ngantuk, dan saya dapat jadwal jam-jam ngantuk, saya mohon adik-adik atau anak-anak dari depan ke belakang
Kalau memang ada yang perlu dicatat, catat. Nanti 15 menit terakhir kita ada sesi tanya jawab. Saya ingin semua anak bisa ikut aktif bertanya apabila ada yang belum jelas, ya. Kami dari Badan BPKB Kabupaten Kutai Timur, mungkin ada yang sudah tahu singkatan BPKB. Ya, ratus buat lima, ya. Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Kenapa sekarang kita angkat ada sampai yang mengurusi masalah ini? Karena ternyata masalah seperti ini sekarang makin banyak terjadi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, pemberdayaan perempuan sebetulnya di dalamnya juga ada perlindungan anak, ya, dan keluarga berencana itu tersendiri. Sekarang saya tanya, yang disebut anak-anak itu sampai usia berapa? Ada yang pendapat lain? 6 sampai 12. Ada lagi? 5 sampai 12. 5 sampai 12. Yang betul, ya, yang betul yang disebut anak dari 0 sampai 18 tahun. Ya, jadi semua yang terkait masalah dari 0 sampai 18 tahun itu disebut masalah anak. Kalian umur berapa? Jadi kalau anak-anak, bener gak terus anak-anak mau kawin? Bener gak anak-anak terus merokok? Bener gak anak-anak terus pergaulan bebas? Kita pegang, ya. Jadi karena kalian masih usia anak-anak sampai usia 18 tahun, maka semua yang terkait dengan hal-hal kita baca di sebelah sana itu tidak baik dilakukan oleh anak. Bukan itu dewasa boleh, tetapi kalau misalnya batasan usia nikah yang sehat itu di atas 18 tahun. Kalian adalah anak yang boleh dikatakan remaja karena mulai akil balik, yang tidak bisa menerima apapun hanya langsung seperti itu. Dilarang-larang tapi tanpa ada alasan, disuruh-suruh juga tanpa alasan, harus ada bukti dan alasan yang kuat. Gemuk atau lebar sapi, di atas kecil dan di bawah juga mulai mengecil. Artinya remaja atau orang seusia kalian ini sekarang yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Terus kan kira-kira 10 tahun lagi mau jadi apa kalian ini? Ya, mau jadi apa? Iya, bisa. Mau jadi apa saja? Mau jadi guru, mau jadi hakim? Iya. Oke, mau jadi dokter? Tunggu dulu. Mau jadi apapun kalian 10 tahun ke depan, menentukannya sekarang. Ya, masalah AIDS lagi. Ini lebih gawat aja. Dari 82.000 kasus tahun 2012, ternyata 46% adalah kena AIDS-nya adalah remaja. Ya, saya katakan remaja karena itu tadi dia masih usia anak, tetapi sudah mulai berbalik. Terus kan, itu fenomena yang pertama. Yang kedua, ternyata bahwa pada usia muda sekian juta penduduk Indonesia kena canduan narkoba. Itu antara 800.000 ada
badan di tingkat nasional yang disebut BKKBN, di mana salah satu programnya adalah yang disebut generasi berencana atau GMB. Di setiap sekolah menengah dan perguruan tinggi seharusnya dibentuk yang disebut PIK remaja, di mana di sanalah wadah dari program generasi berencana ini. PIK itu singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling. Di dalamnya tergabung anak-anak yang mempunyai minat dan kemampuan untuk memberikan penyuluhan kepada temannya masalah-masalah seperti yang kita sampaikan kepada kalian, yaitu kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, bebas narkoba, pergaulan bebas, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Ya, sehingga kalau nanti berminat, artinya ada yang ingin, silahkan mungkin dari kepala sekolah SMA 1 mengirimkan kepada kami akan membantu untuk PIK remaja di SMA 1 bisa kita jalankan baik tadi, kan? Kira-kira akibatnya apa kalau anak usia 15 tahun melahirkan bayi? Ya, cacat bisa, ya, bayinya bisa cacat, apalagi keguguran, ya bisa, apalagi apa, prematur bisa, apalagi kematian bisa. Ya, jadi semua masalah yang ada, penyakit yang ada di ibu maupun bayi itu bisa terjadi apabila seorang perempuan menikah kemudian melahirkan di usia yang belum semestinya. Kita diharap menikahlah setelah usia 20. Pada saat itu organ-organ tubuh seorang perempuan maupun laki-laki sudah siap untuk melakukan kehamilan dan persalinan. Terus kan ini yang ada dulu tanda-tanda pubertas. Nah, jadi di awal sebelumnya ya. Oke, kita mau pubertas dulu sebelum gambar porno ya. Jadi seorang
atau tidak? Pertama, dari induk telurnya, ya, nomor 1. Baru setelah itu diurut seperti tadi sampai nomor 7-nya, ya. Tapi kalau nomor 1-nya sudah tidak sehat, maka apapun yang terjadi nomor 2 sampai nomor 7 tidak ada gunanya, ya. Nanti akan kita lihat apa hubungannya ini dengan kalian sebagai remaja perempuan. Terus kan? Sudah pubertas, nah sekarang kehamilan. Oke? Saya katakan, bagi laki-laki yang sudah mimpi basah maupun perempuan yang sudah haid, itu bisa terjadi. Jadi kalau sekarang saya tanya, Natania Karisa sudah haid belum? Umur berapa? 11, 12? 11. Pada saat itu dia sudah bisa. Saya katakan sudah bisa. Ya, begitu juga dengan Haji Alan. Haji Alan, mimpi basah umur berapa? 11. Saya katakan hati-hati. Kalian mimpi badan di mana di dalamnya sudah siap untuk hamil dan menghamili. Berpotensi bisa hamil dan menghamili. Saya katakan hati-hati. Ya. Banyak masalah-masalah terjadi karena pertama, baik perempuan maupun laki-laki seusia kalian tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Pengen coba-coba, ya, pengen coba-coba eksperimen, lihat yang di internet, pengen dipraktekkan, ya, pengen lihat yang ada di HP, pengen dipraktekkan, ya. Ini saya sampaikan, apalagi bagi kalian perempuan, begitu sudah haid, jaga badan baik-baik, ya, tidak perlu sampai ada coba-coba, karena semua risikonya sudah jelas, ya. Saya mempunyai data bahwa angka penyakit seksual menular yang ditularkan karena hubungan seksual di Kopping makin tinggi, terutama anak sekolah. Ya. Mungkin dia tidak sadar nomor 1 sampai nomor 10-nya tadi tidak berfungsi suatu saat, alias ya, kalau SMA saja dia sudah seperti itu, ya, sehingga janganlah mencoba sesuatu yang risikonya kita sebetulnya sudah tahu. Silakan itu bukan di internet di mana, tetapi ambil posisi baiknya, positifnya, dan yang jeleknya, ya. Begitu juga wanita, kalau ada alasan baru sekali dan sebagainya itu sudah alasan, karena tidak usah preferensi berapa kali. Begitu kalian sudah terjadi ini pubertas, berapa kali pun itu bisa terjadi. Teruskan dulu. Nah, ini yang disebut seks pranikah, ya. Mudah-mudahan kalau di samping tidak terlalu banyak, ya. Tidak terlalu banyak itu karena saya lihat datanya ada, tapi saya berharap tidak makin tinggi, ya. Usia pertikaian adalah usia untuk sekolah dan mencari ilmu banyak. Nanti apabila sudah, tadi seperti kata ibu guru pendamping, selesai SMA masih panjang jalannya itu. Jangan dikira SMA selesai. Ya, hari ini persaingan makin ketat, maka sumber daya manusia juga harus bagus. Mulai dari sekarang, ibunya mau jadi apapun, jangan tanggung-tanggung. Mau jadi guru, jangan guru titik, jadi guru yang bagus. Jadi hakim yang jempolan. Jadi dokter yang handal. Jadi harus ada yang-nya. Kalau zaman sekarang hanya asal-asal aja sekolah, lulus, nanti dikawinkan. Itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Harusnya kalian sudah mulai berpikir jauh, ya. Teruskan. Ini
Kemudian 62% sudah tidak perawan. 21% pernah keguguran atau aborsi. Ini aborsi yang disengaja. Artinya dia datang ke dukun, dikorek-korek, ya. Kemudian terjadi komplikasi. Itu 21%. 97% nonton film porno. Ya. Berarti kalau di sini ada 100, berapa orang yang nonton film porno? 90 itu ya. Terus ini akibatnya. Ya, saya katakan akibat dari seks pranikah tidak usah disebut, saya baru sekali, mau berapa kali pun resiko ini ada. Karena kalian sudah masuk ke pubertas. Ya. Yang pertama, kehamilan tidak diinginkan, KTD, ya. Kemudian kedua, aborsi, dan ketiga, penyakit menular seksual. Setahu saya di samping tidak ada bidan atau dokter yang mau melakukan aborsi, baik itu legal maupun ilegal. Berarti kalau di kota Sampit ingin ada aborsi, dia pasti datang ke dukun. Kira-kira tahu nggak alatnya dukun kok? Ya, memang data tidak ada resmi, tetapi kita bisa tahu dari cerita orang, kita tahu dari omongan tetangga dan sebagainya. Ya. Sekarang saya akan sampaikan terutama pada yang tinggi besar tahun sampai ya. Pertama, masa depan kalian dijauhi dikeluarkan dari sekolah, ya, pendidikan pasti tertinggal. Teman-temannya sekolah dengan syarat senang, maka teman yang hamil ini pasti. Yang kedua, ini semua bisa terjadi. Kalian bisa kena penyakit infeksi karena aborsi, bisa ngandung, ya. Kemudian yang ketiga, kena penyakit menular AIDS. Kira-kira si cowok tanggung nggak? Dia jalan-jalan, dia kalau ada yang membuktikan, ada yang nggak ada yang bisa membuktikan. Ya, jangan mau dibudayakan. Karena kerugiannya kalian sendiri yang menanggung sama keluarga. Jadi kan? Makanya jangan. Sekali-sekali jangan. Sekolah dan sekolah dan sekolah. Itu saja. 3 kata kuncinya. Sekolah,